Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dorotan Widainafah dengan NIM 074 dari kelas 4B atau Luring 1. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas ACC pada modul 4 dan juga 5. Kita lihat untuk soalnya. Di sini disuruh membuat video dengan menggunakan fitur Mikrotik untuk melakukan monitoring jaringan pada interface Mikrotik. Kemudian buat video yaitu user profile dengan ketentuan maksimal user aktif 120 menit dan jumlah kliennya sebanyak 20. Nah, kita langsung. Sebelumnya di sini saya sudah buka VirtualBox-nya ini dan juga aplikasi Winbox-nya. Untuk langkah yang pertama, di sini kita ke IP, kemudian ke DHCP client. Kita perbesar dulu. Pada DHCP client ini, kita delete dulu ya dua-duanya. Kemudian kita ke tanda plus, kita tambahkan ini pada header 1, kemudian ini di checklist dua-duanya, defaultnya yes, kemudian kita juga gunakan isi otomatis. Kemudian kita ke IP, kemudian address. Di sini sebelumnya saya sudah buat ya, tapi dihapus saja semuanya. Kita delete, kemudian kita tambahkan. Nah, addressnya ini 9.9 NIM saya, kemudian pakai 1 dan 24. Kemudian networknya ini pakai 199.9.9.6. Kemudian header-nya pakai 2 interface-nya. Kemudian kita apply dan juga selanjutnya di sini konfigurasi DHCP server untuk kedua. Kita ke IP lagi. Kemudian kita ke DHCP server. Nah, di sini saya hapus dulu ya. Namanya kita delete, kemudian kita ke DHCP setup. Setup ini kita memakai header 2. Kita next. Ini kan sesuai NIM 74. Kita next. Kita next lagi. Kemudian DNS servernya pakai 8.8.4. Kita next. Sistemnya pakai 10 menit. Kita next. Nah, setup has complete success, bahwasanya ini berhasil ya. Kemudian kita X, kita ke IP, kemudian ke DNS-nya. Di sini servernya tadi kan pakai 8.8.4.4. Nah, di sini allow-nya kita unchecklist. Kemudian kita oke. Kemudian kita konfigurasi pada firewall-nya. Di sini kita ke IP, kemudian firewall. Mana firewall ini? Kemudian kita ke NAT. Ini kan sudah NAT. Nah, kemudian kita tambahkan. Nah, di sini pada new NAT rule, pada general, kita ini ke general, ini pakai src NAT. Kemudian
out interface-nya ini 1, internet 1. Kemudian pada action di sini pakai mesh wallet ya. Ini. Nah, kemudian kita apply dan juga kita OK. Kemudian kita ke hotspot, kita ke IP, kemudian kita ke hotspot. Ini hotspot. Ini kita delete dulu ya, biar nggak bingung. Kemudian kita ke hotspot setup. Kita tanda plus. Oh, maaf. Kita di sini kan masih user. Kita ke servernya dulu. Server. Ini saya hapus dulu ya, biar nggak bingung. Kemudian kita ke hotspot setup. Sini pakai Ethernet 2. Kemudian kita next. Kita pakai name. Dan ini jangan lupa di checklist. Kita next lagi pakai non, kemudian IP address-nya 0 dan DNS servernya 8.8.4.4. kita next. DNS name-nya pakai misalnya edikan over. Kita next. Nah, di sini pada local hotspot user di sini pakai nama saya ya. Guru 4 dengan NIM-nya saya 74, kemudian passwordnya di sini saya isi sebanyak 3 digit. Kemudian kita next. Nah, bahwasannya hotspot setup-nya berhasil. Kita OK. Kemudian konfigurasi untuk user profile-nya. Di sini kita ke IP, kita ke hotspot, kemudian pada user profile ini. Nah, di sini ada 2. Sebelumnya saya sudah buat. Tapi saya hapus saja dulu ya. Kita delete. Dan kita tambahkan aja. Di sini pada name-nya misal Euro 74 ya. Kemudian address pool-nya itu pakai pool 1. Selanjutnya session timeout-nya. Ini tugasnya tadi kan berapa? 120 menit. Bahasanya 120 itu tiga jam ya. Nah, bahwasannya untuk timeout-nya di sini 2 jam ya, karena di ini menit, yang sini itu 2 jam. Maaf, untuk session timeout-nya itu kan perintahnya tadi 120 menit. Jadi di sini untuk 120 menit itu berarti 2 jam.
Kemudian pada shared usernya, di sini kan satu klien. Tadi perintahnya disuruh 20 klien. Kemudian kita apply. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita ke IP, hotspot, kemudian user. Nah, usernya ini kita klik di yang sudah kita buat tadi, kemudian kita sembunyikan dulu, kita disable dulu ya. Kemudian membuat user baru, yaitu klik tanda plus di user, kemudian di sini pakai all, namanya user Duro. Passwordnya di sini pakai 3 digit. Kemudian di sini profilnya pakai 274 ya. Soalnya yang dibuat ini tadi kan pakai 274. Dan kita apply. Kemudian oke. Kemudian melakukan sistem reboot. Lalu kita ke sistem. Kemudian kita ke reboot, dan di sini akan melakukan sistem rebootan pada routernya. Kita klik yes. Kemudian selanjutnya kita tes pada klien, kemudian login dengan user yang telah dibuat. Nah, setelah mereboot pada aplikasi Winbox-nya, di sini kita login dulu ya untuk ke Mikrotik, kemudian lanjut ke mengkonekkan di Winbox dan juga di Windows-nya. Di sini saya sudah membukanya semua, mulai dari Mikrotiknya, kemudian Winbox-nya di sini sudah saya konekkan, dan juga aplikasi Windows-nya. Kita coba, kita konekkan yang sebelumnya sudah saya buat. Nah, di sini pada tampilan ini, New Tab, itu kita ke Open Network Login Page. Kita klik, kemudian kita isi yang sebelumnya sudah kita buat. Loginnya pakai user Duro, kemudian passwordnya kita isi juga. Kemudian kita klik OK. Nah, akan masuk ya. Ini berarti sudah login ya. Kemudian kita coba ke testing YouTube. Nah, ini akan muncul untuk YouTube-nya. Bahwasannya hotspot yang telah kita buat tadi itu berhasil ya. Kita coba lagi. Pakai yang visit ini. Nah, ini adalah tampilan bahwasannya sudah login. Welcome user Duro. Kemudian IP-nya pakai 74, ini name saya. Kemudian ini kan masih login. Kemudian mau saya log out. Kita klik yang log off ini. Nah, ini akan sudah keluar atau sudah terlog out. Kalau kalian mau login lagi, bisa diklik yang login ini ya. Nah, mungkin hanya itu untuk user loginnya. Buat hotspot, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian saya lanjut untuk monitoringnya ya. Nah, kemudian kita lanjut ya untuk monitoringnya. Di sini monitoringnya saya menggunakan fitur graphics yang sebelumnya sudah ada di modul 4. Kemudian saya pergunakan lagi di asistensi tugas video. Untuk langkah yang pertama, kita ke Mikrotiknya, kita masuk
daerah VirtualBox-nya. Pastikan mode di networknya itu ini pakai bridge dan juga adapter 2-nya itu pakai sambung. Dan kita oke. Kemudian kita ubah pada IP-nya. Kita ke network and internet, kemudian kita ke change adapter setting. Biasanya Ethernet 2-nya ini kita atur dulu pada Internet Protocol version 4. Nah, ini diatur dulu. Di sini saya menggunakan NIM yaitu 74 dan kita oke. Selanjutnya kita ke aplikasi Winbox-nya. Kita buka dulu. Nah, di sini akan langsung saya konekkan. Kemudian atur pada IP, kemudian ke addressnya. Di sini untuk Ethernet 2-nya kita tambahkan aja ya. Ini pada addressnya untuk Ethernet 2 dan Ethernet 1-nya. Ini untuk Ethernet 2 dan ini untuk Ethernet 1. Kemudian kita coba, kita lakukan proses ping dari komputer Windows ke network kita VCN. Dan 2. Nah, di sini akan reply bahwasannya sudah terkoneksi ya. Kemudian cara konfigurasi Grabs pada tools monitoring jaringan Winbox. Di sini untuk fitur Grabs-nya bisa ke radius. Maaf, bawahnya tools. Kita close dulu, kita ke tools kemudian ke Graphics. Graphing ini. Nah, di sini pilih tanda plus. Kita tambah. Kemudian pakai Ethernet 2. Ini. Kemudian pada kita apply oke dulu, kemudian kita ke graphic setting. Di sini pakai 5 menit. Kita oke. Kita apply dulu, kita oke. Kita close. Nah, kemudian di sini saya coba lakukan testing ya, untuk percobaan grafiknya. Hasilnya kita ke browsernya dulu. Nah, kemudian kita ketikkan IP yang sebelumnya sudah saya buat pakai 4, kemudian kita /grabs dan garing. Nah, di sini sudah akses, kemudian kita klik Ether 2. Nah, ini tampilannya masih belum ada trafiknya. Nah, untuk membuat trafiknya ini biar hijau-hijaunya ini bisa banyak, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Di sini 5 menit ya. Tapi akan saya kasih tahu buat menampilkan trafik-grafiknya. Kita ke Winbox. Nah, di sini ini pada terminal, pada neo terminal ini diketikkan ping, kemudian IP yang sudah
saya buat sebelumnya. Kemudian kita tunggu sampai 5 menit lah. Tapi di sini saya tadi pengetesannya nggak sampai 5 menit, jadi nggak terdeteksi buat grafiknya. Sebenarnya bisa, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Mungkin hanya itu untuk monitoring grafiknya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata mungkin yang ada yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.